9 Olimpiade berturut-turut Korea lolos. Itu hampir 20 tahun tuh 9 Olimpiade. 40 tahun. 40 tahun Korea itu selalu langganan Olimpiade, kandas sama Indonesia. Biasa. Saya cuman mendengar dongeng-dongeng aja nih, kita lolos di Melbourne 56. Dan katanya lolosnya juga karena keberuntungan. Banyak yang WO. Jadi kita menang WO terus sampai ke Melbourne. Hari ini Indonesia lolos dengan perjuangan. Hari ini lolos dengan mengalahkan tim-tim yang kita bermimpi mungkin bisa mengalahkan Korea, bisa mengalahkan Australia. Oke, kembali lagi di Map Sport. Kali ini saya ada informasi yang sangat menarik untuk para pemirsa semua ya. Di mana Bung Toel yang merupakan salah satu pengamat sepak bola kenamaan tanah air, ia sering mengeluarkan kritik terhadap dunia si kulit bundar atau timnas Indonesia. Tak jarang pria dengan nama asli Tommy Willy ini memberikan kritikan kontroversialnya terhadap PSSI dan timnas Indonesia. Tommy Willy memang seorang pengamat sepak bola yang sering memberikan kritikannya terhadap sepak bola timnas Indonesia khususnya. Namun akhir-akhir ini bukan cuma hanya timnas Indonesia saja secara keseluruhan, tetapi dia sering mengkritik kinerja pelatih Sintayong yang menokangi timnas Garuda. Tetapi kritik dari mantan komentator Liga Indonesia ini seringkali bertentangan dengan keadaan yang terjadi sebenarnya atau fakta yang terjadi sebenarnya. Bahkan sering dianggap kurang mengapresiasi hasil kinerja STY meskipun sudah memberikan kemenangan bagi timnas Indonesia. Contohnya saat ia menilai kemenangan timnas U23 Indonesia atas Australia, keberhasilan Garuda Muda itu dinilai bisa karena banyak pemain yang sebelumnya membela timnas senior. Hal ini tentu membuat penggemar timnas Indonesia itu mulai geram. Kemenangan atas Australia itu tentunya hasil kerja tim ya dan staf pelatih pimpinan STY. Nah, kali ini saya ada video menarik untuk pemirsa semua untuk kita simak bersama, video yang menunjukkan keberhasilan timnas Indonesia di bawah STY yang disampaikan langsung oleh Effendi dan Arya Sinulinga di depan Bung Toel di acara tersebut. Ini sangat menarik sekali untuk kita simak bersama pemirsa semua ya. Ya, langsung saja kepada videonya, mari kita simak bersama seperti apa. Semacam kritikan pedas, ungkapan yang intinya, ujungnya, finishingnya itu membungkam argumen-argumen dari Bung Toel itu sendiri. Mari kita simak bersama pemirsa. Kalau dalam pandangan saya untuk timnas Indonesia, sebenarnya dalam kondisi seperti ini agak diuntungkan juga. Karena saya melihat tekanan mental timnas Indonesia, mungkin mereka akan lepas kalau pertandingannya tertutup seperti ini. Dan harus diingat juga di Clairefontaine itu rumah kedua buat para pemain Guinea itu. Komunitas masyarakat Afrika Gini di Paris itu luar biasa juga banyaknya. Dan mereka sangat terbiasa bermain di lapangan tertutup. Tapi ya itu plus minus lah kalau saya lihat soal tertutup. Mungkin bisa saja kondisi yang berbeda bisa terjadi bahwa dengan dukungan masyarakat Indonesia di Paris justru mereka juga akan lebih termotivasi. Tapi kita lihat 2 pertandingan terakhir dengan dukungan supporter yang luar biasa, yang sampai Pak Ketua Umum masuk ke dalam ruang ganti pun justru saya pikir ini jadi tekanan buat anak-anak. Jadi sebaiknya di pertandingan ini dibiarkan bebas saja. Dibiarkan bebas, biarkanlah. Kenapa jadi tekanan? Kan itu semangat, membakar dan lain sebagainya. Untuk supaya lebih semangat lagi. Publik melihat demikian, tapi tekanan sebagai seorang pemain, pelatih, saya sering juga berada di locker room tim kalau lagi bertanding. Kadang-kadang saya tidak mau ngomong, jadi kita lepaskan aja biar pelatih yang ngomong. Kadang-kadang terlalu banyak yang ngomong ke pemain, dia juga jadi pecah konsentrasinya. Jadi saya pikir kita sudah melewati target, artinya target yang dibebankan kepada ST sampai semifinal sudah dilakukan. Nah, marilah kita berdoa nih seluruh Indonesia agar kita lolos. Peluang ada, walaupun tipis. Kita tahu peluang ada walaupun tipis. Kenapa Anda mengatakan itu? Kok agak pesimis nih? Kita harus realistis. Pemain-pemain yang ada di Guinea sekarang luar biasa. Mereka bermain di tanah Eropa. Salah satunya wonderkid Barcelona yang latihannya pun bareng Lionel Messi dulu di Barcelona. Kemudian Prancis itu rumah kedua buat pemain-pemain Guinea sebenarnya. Jadi memang realistis. Kita harus realistis bahwa ini lawan terberat kita. Kalau ada kesempatan untuk lolos Olimpiade, itu lawan Irak kemarin. Nah, kalau itu kemudian terlepas, maka melawan Guinea ini kita harus tetap optimis. Mudah-mudahan keajaiban seperti kemenangan kita melawan Korea bisa terulang.
Nggak ada ya, nggak mungkin. Korea dan Guinea itu peringkatnya lebih gede Korea. Lebih tinggi Korea? Korea. Kita bisa mengalahkan Korea? Korea itu 10 Olimpiade baru kali ini dia gagal. Oleh Indonesia lagi? Oleh Indonesia. Luar biasa. Jadi kalau kita berkeyakinan kalau Indonesia bisa mengalah Korea, kita bisa mengalahkan semua tim yang ada di dunia ini gitu loh. Jadi itu, Korea gagal karena Indonesia tahun ini untuk pertama kali setelah 9 Olimpiade berturut-turut Korea lolos. Itu hampir 20 tahun tuh 9 Olimpiade. 40 tahun. 40 tahun Korea itu selalu langganan Olimpiade, kandas sama Indonesia. Biasa. Keyakinan yang sama harus kita tabalkan juga kepada Indonesia ketika melawan Guinea. Sehingga kita meyakinkan inilah kesempatan kita untuk lolos Olimpiade. Saya cuman mendengar dongeng-dongeng aja nih kita lolos di Melbourne 56. Dan katanya lolosnya juga karena keberuntungan. Banyak yang WO. Jadi kita menang WO terus sampai ke Melbourne. Hari ini Indonesia lolos dengan perjuangan. Hari ini lolos dengan mengalahkan tim-tim yang kita bermimpi mungkin bisa mengalahkan Korea, bisa mengalahkan Australia. Nah, kalau kita bisa mengalahkan Guinea satu langkah ke depan, kita akan ada di Olimpiade yang sebenar-benarnya Olimpiade dan bukan lagi mendengar mitos cerita tahun 56 dulu. Nah, kita benar-benar menyaksikan tim kita tampil di Piala Dunia Mini. Amin. Ya kan? Ini Piala Dunia Mini, Bos. U23. U23. Mudah-mudahan momentumnya terjaga, 26 kita lolos. Karena bulan Juni nanti ada 2 pertandingan. 1 game aja kita menang, kita masuk ke babak ketiga yang merupakan sejarah lagi buat Indonesia lolos di babak kualifikasi babak ketiga Piala Dunia. Nah itu Bung, jadi kalau ditanya pertanyaannya tadi menguntungkan atau tidak, plus minus saja. Tapi menurut saya alangkah baiknya juga kali ini kita lepas. Nggak perlulah datang ke stadion, cukup kita mendoakan, cukup kita berikan dukungan di GBK, besok Bang Arya, di mana-mana semua. Dan mungkin dikurang-kurangi. Mungkin saya ingat 2010 AFF ketika mau final itu, wah semua pejabat politik semua numpang tenar lewat AFF, akhirnya gagal. Kejadian ini kemarin sama. Semua kepala daerah itu kalau lihat di daerah ada muka dia, muka Sintayong sama pemain Indonesia. Lebih besar muka dia daripada muka Sintayong. Nah, jadi mungkin ini juga yang bawa sial. Iya kan? Ada pula pejabat-pejabat yang gak jelas ikut-ikut. Maksudnya beban mental. Iya. Tapi kan mereka gak tahu yang di sana. Kan gak ngeliat juga. Iya, medsos gak boleh. Saya kan pasti gak boleh kan? Artinya. Gak boleh buka. Belum tentu juga. Artinya bisa aja ini membawa aura negatif buat kita. Ya kan? Bisa aja. Segala kemungkinan bisa terjadi. Makanya 2 pertandingan heboh kita. Semua kepala daerah wajib nobar. Kesempatan mau pada pilkada pampang poster besar-besar dengan Sintayong dengan timnas. Akhirnya apa bos? Sial. Ya kan? Nah mudah-mudahan ini tertutup. Dan gegap gempitannya nggak seperti ketika kita melawan Uzbek dan Irak. Dan kita berharap doa tulus dari semua supporter, doa tulus dari para bupati yang mungkin sekarang udah nggak yakin lagi dia lolos Olimpiade kan. Dia bilang aduh 2 kali gue buat nobar. Sekarang sepi nih. Nah, sekarang nonton bareng belum terdengar setidaknya 2 hari sampai 2 hari ini. Iya. Kalau kemarin-kemarin kan bannernya di mana-mana tuh, ya, flyernya di mana-mana. Ya mudah-mudahan ada 3 kesempatan kita lolos Olimpiade, lawan Uzbek kalah. Ada kesempatan kedua lawan Irak kalah. Ini kesempatan ketiga, ya kan? Jangan sampai jatuh ke lubang yang ketiga kan gitu. Mudah-mudahan kita lolos. Mimpi besar kita lolos. Terima kasih Bung. Bung Haris sebentar sebelum saya ke Om Anjas, ada mau sampaikan tadi soal ketum yang masuk ke dalam ruang ganti, loker, kemudian jadi beban dan sebagainya. Saya berikan kesempatan dulu. Itu kan menurut Effendi, yang bukan di loker. Ya kita biasa aja, pemain-pemain juga udah biasa dengan ketum masuk dan rutin. Dari biasalah beliau akan begitu. Anda bisa menceritakan mungkin pada waktu itu justru malah lebih lepas dan lain sebagainya misalnya? Enggak, itu hubungan kan cukup baik dengan pemain. Beliau kan selalu setiap mau selesai pertandingan loh. Selesai pertandingan, bukan sebelum. Selesai pertandingan pasti itu dari dulu sejak ya perilaku beliau lah sejak Inter Milan begitu. Jadi dia kan sejak Inter Milan dari presidennya Inter Milan terbiasa masuk klub ya begitu dia selalu kalau setiap selesai pertandingan baru masuk, bukan sebelum pertandingan. Jadi dia nggak pernah masuk sebelum pertandingan. Kita kemarin aja di sana ini setelah pertandingan selesai? Selesai pertandingan. Oh, artinya nggak ada masalah. Nggak pernah ada sebelum pertandingan. Dan bahkan di hotel pun anak-anak mau main kita nggak pernah
temuin pemain nggak ada. Kita satu hotel tuh, Oke. sarapan bareng, tapi mereka beda ruangan dan kita nggak masuk ke ruangan mereka. Jadi kita berusaha nggak sentuh pemain sebelum pertandingan tuh terjadi. Jadi setelah pertandingan memang kan itu Ya. kalau menang diselamati, kalau kalah disemangati. Kan itu satu selamati, satu semangati. Jadi ya proses yang biasa saja, bukan sesuatu yang ini gitu. Bagi kita kemarin tuh memang waktu lawan ini nyambung sama Bang Effendi ya. Nanti bisa nyambung banyak sih, tadi kan belum ngomongin naturalisasi gak apa-apa. Uzbek itu Bang, itu semua 3 tahun mereka bangun pemainnya. Disatukan dalam satu klub, namanya Olimpik. Kemudian dimasukkan dalam Liga Primer mereka, Liga utama kita, Liga 1 kita. Jadi satu klub khusus para pemain Uzbek disatukan sejak 3 tahun lalu. Namanya, kalau Anda lihat di Liga 1-nya Uzbek, Olimpik. Jadi mereka diikutkan dalam satu klub dan dipertandingkan dalam Liga 1-nya mereka selama 3 tahun. Jadi kekompakan timnya memang gila. Jadi sejak usia 20 itu mereka udah 19, mereka udah disatukan dan dijadikan satu klub di Liga 1-nya Uzbek selama 3 tahun. Makanya orang mengatakan semua bahwa programnya Uzbek 3 tahun lalu berhasil sekarang. Karena benar-benar nama klubnya pun namanya Olimpik. Tapi Memang, cepat juga, cuma 3 tahun. wah 3 tahun satu klub bos mah gila. Disatuin 3 tahun mah kita kan cuma 2 minggu itu. Oke. Ini 3 tahun bareng terus disatukan dan dijadikan di kompetisi. Uzbek itu kan kompetisinya sama pecahan Rusia ya. Iya. Jadi memang agak beda itu. Dia kan pressure apa semua kencang banget. Jadi mereka disatukan satu klub itu di sana. Jadi memang kebersamaannya dibangun. Makanya di berbagai pengamat di Eropa itu mengatakan bahwa Uzbek berhasil dengan program mereka dengan membuat program 3 tahun dan berhasil dengan namanya Olimpik, nama klubnya. Jadi kalau dicek di klub itu Bang namanya Olimpik. Oke, mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan video ini. Ya, seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar terkait dengan Bung Toel yang mana selalu mengundang kontroversi dan selalu mengundang amarah bagi para pecinta sepak bola, khususnya timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Ya, seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam olahraga dan salam NKRI.